Oke, perkenalkan, nama saya Wayan Wiko Rangkas Wijaya, anak pertama, anak sulung dari ibu dan bapak Wikowi. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Tangkasa Putra, biasa dipanggil Deko atau Kowi, tiang anak kedua dari Ibu Niwayan Wediheni. Perkenalkan, saya Ninyaman Wikowi Putra Tangkas, kerap dipanggil Koma Wikowi. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Desi Aryani. Hai, perkenalkan saya Anja. Wayan Anja Prapen dari Yuk. Yang terpatri di pikiran saya adalah Wikowi yang pertama, ya usaha keluarga. Nama Wikowi tersebut lahir dari adanya seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai awalan huruf K dan huruf W. Tumbuh dari kecil bersama teman-teman yang bahkan saudara juga di lingkungan Wikowi ini. Yang saya lihat dari ibu ownernya sendiri itu sangat ramah dan rasa kekeluargaan dan cinta karyawan itu sangat terlihat. Ya, semangat juang dari keluarga dan sinergi bersama di sana terpatri dalam pikiran. Kalau mengingat-ingat kembali ya kenangan masa lalu dari sebelum COVID, dari kejadian gunung berapi, isu tsunami, dan tanda kutip bom Bali juga mempengaruhi usaha dari keluarga. Banyak hal yang sudah kita lalui di dalam usaha ini, terutama Ibu Tiang Nike memang yang menjadi panutan dari awal beliau bekerja sampai hari ini pun tetap masih sehat. Kalau diingat-ingat dulu saya sering bermain lah di Cetus Pate yang dekat ITDC, jualan ya barang-barang arsop, souvenir kayak gitu yang awalnya. Terus merambah, coba lagi dagang apa ya yang paling laku pas itu kan banyak guide sama sopir, pasti butuh makan juga. Nah di sana dah tercetus buat warung nasi jinggo dari gerobak dulunya sama 7 pemuda dari Plage bersama-sama membuat nasi jinggo dengan rombong, berjualan dari sore hingga malam. Di sana Tiang sudah berumur sekitar 2 tahun. Kita ikut dalam perjuangan tersebut dan menyaksikan juga bagaimana perjuangan dari ibu dan ke-7 pemuda tersebut. Banyak lelah atau perjuangan yang dibuat oleh karyawan, khususnya di Wikowi Nasi Jinggo. Itu pertama kali tempat saya tumbuh di lingkungan setiap harinya memproduksi nasi, pagi sampai siang sampai malam. Jadi itu cukup banyak perjuangan yang membuahkan hasil sampai titik sekarang ini. Di sana sangat berjuang keras lah kalau yang lihat dari ibu. Kalau bapak kan udah senangnya di kerohanian lah istilahnya untuk yatnya lah. Kita nggak cuma bermain di sana, tapi kita juga membantu ibu-ibu kita yang lagi kerja sambil nunggu jam kerjanya selesai. Kita juga punya hubungan yang saya dapatkan itu kekeluargaannya. Kalau diingat-ingat bisa sampai dini hari baru tutup, kita nungguin sampai ya jam 4, jam 5 tutup, habis itu baru buka lagi jam 6 pas itu. Saya bisa sampai tidur di sana. Terbesit lah ibu sama bapak, gimana kalau terus di warung coba dikembangin lagi, kan banyak juga supplier ke sana kan gitu. Kita buka di sini retail grosir Wikowi Pujamanala di tahun 2005. Dan setelah Nike kita mencoba juga diusahai dengan bidang yang lain, seperti souvenir, lalu mengembangkan dengan usaha retail dan grosir. Lalu kita juga mencoba di bidang yang lain, food and beverage, yang lebih internasional lagi. Dari semua bidang yang kita jalankan itu tetap kita adakan evaluasi sebagai acuan untuk melangkah semakin ke depan. Ya banyak sekali pertolongan dari semua pihak, dari keluarga, teman, kolega, dari ibu, bapak, keluarga ibu, keluarga bapak, semua sangat membantu dalam perjalanan bisnis dari Wikowi. Sangat-sangat terima kasih.
Yang paling menyentuh menurut yang pada saat ada corona tersebut, kita kembali ke masa-masa pariwisata tidak berjalan seperti biasanya. Jadi kita tetap bisa survive di nasi jinggo dan juga ada di minimarket untuk orang-orang lokal. Di sana Ibu di sana Ibu tetap bisa berjuang bersama-sama dengan staf-staf yang ada. Lalu banyak juga orang-orang yang datang untuk mencari pekerjaan karena sulitnya pada saat itu di bidang pariwisata tidak ada pariwisata berjalan, ekonomi tidak berjalan seperti biasa. Di sana letak tiang kagum juga terhadap Ibu selalu bisa menerima orang-orang yang mau bekerja pada saat momen-momen di mana sesulit apapun itu Ibu masih bisa mengajak orang tersebut. Berdoa untuk selalu memiliki dampak baik, tidak hanya untuk orang yang di dalam Wiko Ingat saja, tapi juga orang-orang sekitar seperti customer atau juga teman-teman rekan-rekan yang sudah selalu mendukung dengan misal berbelanja di Wikowi. Itu juga sangat menjadi bentuk support atau apresiasi juga buat kita. Terima kasih banyak. Harapan saya sebagai menantu, semoga Wikowi kedepannya lebih kuat, lebih sukses, lebih berdedikasi dan lebih kreatif serta memberikan dampak positif baik untuk internal maupun masyarakat sekitar. Semoga selalu berbenah. Di sini kita juga akan belajar banyak hal, tidak hanya dari sisi kami sebagai anak Ibu, tapi dari staf, dari saudara-saudara yang ikut dalam usaha kami. Semoga kita mendapatkan jalan yang terbaik. Cobaan-cobaan itu pasti ada, tapi selalu kita evaluasi dan melakukan perbaikan untuk masa depan yang lebih baik. Harapannya ya sesuai lambang logo dari lumbung sama pohon kelapa. Pohon kelapa di tempat kita kan emang tropis, bisa untuk ya meneduh. Kalau dulu mengakar kuat, menjulang tinggi, itu ada filosofinya, yaitu kita buat fondasi dulu dari semua yang kita lakukan, buat dasar dulu, baru ada banyak buah dan sebagainya bisa bermanfaat bagi sekeliling, terutama lingkungan lah istilahnya gitu, untuk semua orang biar bisa di sana bernaung istilahnya, bersinergi bersama demi ya tujuan masing-masing. Pasti semua orang kan punya tujuan-tujuan masing-masing dalam perusahaan ini, bisa ya bernaung lah di sini untuk kedepannya menjalani hidup istilahnya, tetap bersyukur dan tulus, itu sih. Sak Mega ini sama kakek juga, sama Mek Tut, sama Mek Iluh, sama semuanya senang. Tiga tahun. Wah, Anja cucu keberapa? Yang pertama, Cucunya siapa? ini kakek.